masih di kelas. Nah, tapi sebelum itu ada 3 pertanyaan Bu Nur Farida yang ingin saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran dari yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada siswa kita. Terkait tujuan pembelajaran mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Jadi materi saya ini adalah praktik negosiasi atau demonstrasi negosiasi. Negosiasi, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu bermain peran demonstrasi negosiasi. Bermain peran. Ya, bermain peran. Jadi misalnya si A itu menjadi siapa, si B misalnya si A menjadi penjualnya, si B menjadi pembelinya, kemudian mereka melakukan kegiatan negosiasi sampai tercapai kesepakatan. Sehingga mereka itu bisa bermain peran. Saya menjadi penjualnya, saya menjadi pembelinya. Berarti nanti ada istilahnya bermain peran atau pembagian tugas ya? Iya, ada pembagian tugas. Nanti ada ketua kelompoknya yang nanti akan membagikan tugas. Oh, yang ini sebagai si A, yang ini sebagai si B, ini sebagai si C. Gitu. Kemudian dialognya nanti kita sudah siapkan untuk dialog. Nanti anak itu memilih mana dialog yang akan digunakan mereka untuk negosiasi. Iya. Berarti nanti kalau kita berbicara tadi disampaikan oleh Bu Nur Farida bahwa ada kegiatan bermain peran, ada pembagian tugas. Berarti dari kegiatan ini kira-kira area pengembangan apa yang tidak dicapai oleh Ibu? Karena ini bentuknya itu adalah demonstrasi bagaimana negosiasi, maka sebelum itu mereka itu kan berkelompok, berdiskusi, otomatis area pengembangannya yang dicapai itu adalah berkolaborasi. Mereka mampu berkolaborasi karena kan seperti kita tahu kalau di masyarakat kita itu kan tidak hidup sendiri ya. Jadi dengan anak tersebut itu bisa berkolaborasi, nantinya diharapkan ketika mereka sudah kembali ke masyarakat, mereka bisa menerapkan dirinya bahwa dia itu bukan makhluk individu, tapi makhluk sosial yang harus berkolaborasi dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah area pengembangannya itu adalah yang dicapai itu adalah komunikasi. Bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi yang baik antar sesamanya, gitu. Sehingga tercipta yang satu tidak salah paham, yang satu mengerti pemahaman yang lain. Karena sering terjadi di masyarakat itu permasalahan itu muncul karena
sebagai bujang. Nah, itu nanti ketuanya yang menentukan. Diharapkan nanti ketua ini yang bisa memotret kemampuan ini layaknya mereka ini cocok bermain sebagai junior, ini sebagai bujang, ini sebagai asep gitu. Dan yang terakhir itu setelah mereka itu berdiskusi kelompok, maka saya menggunakan strategi unjuk kerja. Unjuk kerja ini setelah mereka berdiskusi dan berlatih di kelompoknya masing-masing, mereka akan tampil unjuk kerja bagaimana memerankan kegiatan dalam bernegosiasi. Wah, sangat terorganisir dan terstruktur. Terima kasih. Jadi tadi saya catat ini langkah pertama ada tanya jawab yang menyiapkan nanti pertanyaan tematik di situ. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok dan yang terakhir unjuk kerja. Ini adalah kegiatan akhir nanti siswa yang harus tampil di depan kelas. Nah, berarti ini sisi kita sudah sampai di akhir dari kegiatan kita untuk observasi. Tapi sebelum itu, kira-kira ini hari apa yang bisa kita sepakati untuk kegiatan observasi? Oh, untuk kegiatan observasi karena saya mengajar di kelas 10 TKJ itu hari Rabu, bisa kita laksanakan Rabu minggu depan itu kalau tidak salah tanggal 27 Februari 2024. Ya. Sekarang 28 kalau 27 itu hari Selasa. 28 Februari. Ya, berarti saya ulangi lagi Bu ya, kesepakatan kita nanti saya akan melakukan observasi di kelas 10 Pradjati, kelas 10 TKJ, kemudian topik materinya adalah tentang negosiasi, kemudian pelaksanaannya adalah di hari Rabu tanggal 29 tanggal 28 Februari 2024. Begitu ya Bu ya? Ya, kalau begitu terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semangat nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu persilakan yang sudah kita pahami. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Di depan duduk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba Bu Dinda ingin tahu dengan suasana hati kalian, bagaimana suasana hati Tekno hari ini? Terbaik. Baik. Bahagia, senang, sedih, terharu, atau mungkin galau? Apa Tekno? Senang. Senang. Firman bagaimana? Senang. Senang. Aida? Bahagia. Rosita? Senang. Jadi apa berarti ya? Pati? Senang. Indah? Desta? Senang. Rizky? Satu. Lagi bagaimana? Oh, lagi ada masalah. Tidak apa-apa. Nanti semua masalah itu insya Allah akan teratasi karena hidup itu selalu ada masalah. Tapi bagaimana kita itu membuat setiap masalah itu menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan dan akhirnya nanti kita itu akan bahagia
kasih. Selanjutnya Bu Rida akan mengabsen sebaiknya siapa saja yang hari ini tidak masuk. Siapa saja? Ali. Kelas 10 TKJ. Ali. Hani, baik, Hani, ya. Nama aja. Hani, siapa lagi? Andi. Andi. Ada keterangannya? Tidak tidak. Tidak ada. Kemudian siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Buddha. Bunda. Dingga. Indah. Anas. Ya. Ini semuanya tanpa keterangan. Ya betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Untuk pekan yang lalu materi kita itu adalah teks negosiasi, yaitu menganalisis teks negosiasi. Ada beberapa hal yang sudah berbeda sampaikan, yaitu apa saja kalau kita menganalisis struktur teks negosiasi. Herman, bukunya belum dibuka ya? Buka dulu ya. Dibuka, bukunya dibuka. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi. Minggu yang lalu, teks negosiasi adalah teks yang berisi apa maksudnya? Teks negosiasi. Teks yang berisi kegiatan menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Apa contohnya? Hafid, kita bernegosiasi tentang apa? Beli-beli. Bagus. Contoh, Hafid mau beli HP, ya Android atau smartphone ataupun HP pintar, yaitu contoh Samsung, komputer di Bondowoso. Kemudian Hafid bertanya kepada pembeli, Pak, Samsung untuk tipe C55 misalnya, ini saya hanya mencoba ya, C55 ada tidak? Nah, kemudian pembelinya menjawab, oh ya ada, sebentar, saya ambilkan. Ini ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, kemudian kami bertanya, berapa Pak ini harganya? Ya ini saya bandrol 1.500.000. Mahal sekali Pak, masa tidak boleh kurang? Ya bolehlah kurang sedikit, nanti saya voting. Udah Pak, 1.400.000. Ya kalau 1.400.000 ya bukannya nanti minim itu keuntungan saya. Sudah naikkan jadi 1.500.000. Ya Pak, oke, setuju ya Pak ya, deal ya Pak ya. Nah, 1.500.000. Kemudian terima kasih ya Pak ya. Baik deh, semoga menjadi pelanggan saya lagi. Nanti kalau beli lagi saya akan voting lebih banyak lagi. Makasih Pak, nasihat. Itu disebut dengan negosiasi. Bagaimana kegiatan tawar menawar? Bu, apa tawar menawar itu hanya dalam kegiatan jual beli? Tidak. Contoh, kemarin Desta bertanya kepada Bu Rida, besok ada pelajaran tidak? Ada pelajaran. Yang sehari ada pelajaran. Kalau tidak ada pelajaran, saya izin rekreasi. Bu, rekreasi kok pada waktu pelajaran? Ya pada waktu hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu loh saya orang tua. Hari Minggu saya bantu orang tua. Terus apa saya rekreasi? Ya sudah, hari Sabtu besok tidak usah ikut membantu membina pramuka di SMP di Dua Pakem. Saya mengatakan ini. Ibu, kalau begitu saya besok mau rekreasi karena saya sudah apa itu namanya itu pusing, kepala itu pengen refreshing. Itu disebut dengan tawar menawar juga. Jadi kegiatan tawar menawar itu
mau diajak kemana ini? Mau Ya, betul. Mau diajak kemana? Contoh, Aida mau diajak sama Deta. Mbak, ayo ikut saya yuk ke rumahnya ini Bu Mega. Ayo ke rumahnya Bu Mega. Ayolah, aku mau. itu juga tawar menawar mengajak. Apalagi contohnya, Pak Ilham selain tawar menawar, tawar menawar ini mengajak Kerja kelompok. kerja kelompok. Nah, Contohnya adalah berkata kepada Cindra. Cin, ayo kita kerja kelompok. Apa ya busuk itu? Oh, ada acara, oh kan? Yaudah, hari apa dah yang enak? Ini kan tugasnya Bu Rida belum selesai nih, menganalisis struktur teks negosiasi. Ya sudah, hari Rabu. Rabu kan sekarang. Oh iya, hari Jumat atau hari Sabtu? Kayaknya hari Sabtu ya. Deal. Jadi tujuan negosiasi itu apa, Herman? Apa tujuan negosiasi, Desta? Apa tujuan negosiasi, Iva?
maksudnya. Misalnya jumitannya itu yang dari jumitan itu Deta, yang dari Asep itu Rizky, yang dari Ujang itu Indah. Nah, ini pakai nama asli tapi ngambil teksnya yang ada di sini. Oh, cuma ganti. Iya, ganti nama gitu. Langsung aja ditandai pakai pensil siapa yang misalnya Ujang karena laki-laki ini kan Hafid ya. Hafid yang jadi Ujang. Nah, yang lainnya karena tidak ada namanya bisa mengambil salah satu aja yang nanti ditutup pakai pensil diganti namanya misalnya Galuh, yang satunya lagi Iva. Ya. Oke, kalau misalnya teksnya terlalu panjang kalian boleh menyederhanakan. Kalau teksnya terlalu panjang boleh disederhanakan. Mana yang tidak penting, yang penting kalian itu apa? Yang penting kalian itu apa? Mungkin siapa? Apa Cinta atau siapa? Ini nanti di Juminten Asep Ujang. Ujangnya ini mungkin ini Asep, ini Juminten. Ini nama asli boleh Aida, tapi diambilkan dari dialog salah satunya aja. Yang penting ikut berperan. Kalau teksnya ini terlalu panjang, kan intinya ini penawar keinginan. Ya, misi saya mau ambil pesanan Bapak. Pesanannya itu apa? Ini tidak harus ini, persis ini. Yang penting kalian itu bisa menjiwai perannya. Ya, tidak harus kalimatnya persis ini, tidak apa-apa. Itu bisa juga. Mbak aja, Mbak ini aja apa yang Ujang. Tapi memutuskan yang Ini kan ada Asep. Oh begitu, tapi tidak bagus. Nanti kalau di video namanya Asep yang bilang masih ada Ujang. siapa tahu jasa lagi. Dua-duanya mau Mas Nasir, saya mau ambil pesanan Bapak. Oh iya, sudah saya siapkan. Ya. Oh iya, sudah saya siapkan. Ya, terus kemudian mati. Rosita. Mas ini ngobrol lagi sedang. Iya. Terus bagaimana? Nah, pokoknya diulangi lah. Kemudian Asep menjawab. Ya sudah, saya kurangi jadi 4.500 bungkusnya. Kemudian Jumitan ya. Oke. Terus kemudian keluar ya. Wah, kemudian iya, Ibunya saya mau sendiri. kamu menjawab. Asik. Kemudian Indah berkata lagi. Dia pesan juga. Oh, itu masih lagi istilah Asep lagi bisa bagaimana? Harganya 5.000 Mbak, bungkus gitu. Terus kemudian Indah. Kemudian ini Asep. Ini sudah 4.500 bungkus. Masa yang pesan? 4.500 per bungkus. Kemudian Indah mengatakan, oke, besok bisa diambil. Bilang oke, besok bisa diambil. Ya, bagaimana? Ya, orang lagi berpakai sepuluh tidak apa-apa. Anak-anak ini ada yang HP yang dari kelompok 1 yaitu tak praktek nego
dikurangi Tapi di mana itu seperti itu. Oke, deal. Makasih ya Mas. Gimana? Berpunya nggak? Kasih itu topinya, kasih topinya. Nah, ini kan hanya simulasi 2 bulan. Kemudian selanjutnya ya Masih ada berapa? Mas kasih ada nggak? dia punya sejajar Si kereta berapa bungkus ya? oke, kembali lagi. Nah, seperti itu namanya sudah habis. Bagaimana kalau mau satu paham ya maksudnya contoh praktik negosiasi ya. Baik, kita lihat di rumah. Iya, tapi ada di rumah saya dilanjut. Saya kunci nanti ada dilanjut di rumah karena waktunya sudah habis. Nanti kita di berlanjut ke mata pelajaran berikutnya. Baik, duduk dulu di sebelah sini. Baik, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian senang dengan pelajaran ini? Berikutnya yang masih belum masuk bisa ikut pelajaran seperti kalian juga. Kita doakan ya. Baik, sebelum kita akhiri, Tekno silakan disuruh doa terlebih dahulu. Ya apa? Dulunya seperti ini. Ya. Di depan dulu, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. kembali salam Terima kasih untuk minggu depan kita penilaian untuk praktek negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rida, Pak Febri. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya ini Bu Rida? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Rida. Hari ini ada jadwal pendampingan individu yang kelima Bu Rida. Kebetulan ini sudah sampai pada proses dialog pasca observasi yang harus dilalui oleh Pak Febri, karena kebetulan kemarin saat pendampingan individu keempat Pak Febri mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Ya Pak Febri ya, coaching klinik, supervisi akademik seperti itu. Jadi Pak Febri ditugaskan untuk melakukan kegiatan observasi tersebut dengan 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan terus observasi, dan hari ini sudah sampai pada tahap pasca observasi begitu Bu Rida. Apakah sudah dilaksanakan Pak Febri untuk dan observasinya? Sudah, Bu, untuk kegiatan pendampingan pendampingan observasi dan juga observasinya itu sudah kami laksanakan kalau yang observasi itu di tanggal 28 Februari. Untuk perannya itu di tanggal 21 Februari, sama-sama hari Rabu, karena kebetulan beliaunya Maksudnya hari itu ya Pak ya? Iya. Maksudnya yang tidak terlalu banyak aktivitas. ya, agar tidak mengganggu kegiatan utamanya dari Bu Farida. Iya. Karena Bu Rida juga sebagai wakil kurikulum begitu ya, super sibuk sekali. Dan terima kasih Bu Rida sudah memberitahu kami. Dari Pak Febri untuk kegiatan dialog pasca observasi ini. Jadi nanti
nanti saya akan memberikan waktu kepada Pak Febri dan Bu Rida sepenuhnya untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi nanti Pak Febri silakan untuk menyampaikan tujuan percakapan dan hasil data observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi hari ini disampaikan tujuan dialog dari pasca observasi ini seperti apa gitu. Terus silakan untuk melakukan percakapan umpan balik dari kegiatan yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, dari percakapan umpan balik itu nanti akan menghasilkan sebuah istilahnya area pengembangan, perencanaan area pengembangan. Jadi kegiatan umpan balik itu nanti akan menghasilkan sebuah percakapan area pengembangan yang akan dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir itu nantinya dapat membuat rencana aksi pengembangan diri dari hasil observasi, mulai dari pra dan observasinya seperti itu Pak Febri. Jadi setelah ini monggo bisa langsung dilanjut pada kegiatan pasca observasinya. Silakan Pak Febri dan Bu Rida. Baik, Bu Rida, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Leli tadi, Debu BP kami terkait kegiatan kita yang sudah kita lalui sejauh ini. Kemarin kita awali dengan pra observasi, kemudian ditindaklanjuti dengan observasi kegiatan pembelajaran dari Bu Farida. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Sebelum itu ingin saya sampaikan Ibu terkait tujuan dari pasca observasi ini, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana dari hasil pengamatan saya selaku observer itu terkait dengan nanti ada refleksi dari Ibu, juga dari rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya setelah kegiatan ini dilaksanakan, sehingga ada kegiatan yang terhubung dan tidak terputus sehingga berkelanjutan seperti itu. Tapi sebelum itu, ini pertanyaan saya yang pertama, Bu, bagaimana perasaannya Ibu sudah melakukan kegiatan praktek pembelajaran yang kemarin setelah saya observasi? Iya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang. Senang? Iya, senang karena alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias, kemudian mereka itu juga menyerap materi dengan baik, kemudian mereka bisa mencapai dari apa yang saya harapkan, itu tujuan pembelajaran itu. Dan saya sendiri juga alhamdulillah bisa mempraktekkan strategi pembelajaran saya dengan baik juga. Iya, betul. Terima kasih Bu kalau begitu. Jadi ternyata perasaannya senang, dan mudah-mudahan ini juga berimbas kepada siswa-siswinya. Dan saya lihat kemarin memang di situ dilakukan kegiatan mulai dari kegiatan pendahuluan ya sampai kegiatan inti dan penutup. Dan yang berikutnya mohon izin ini Bu Farida, saya menyampaikan hasil catatan saya terkait dari kegiatan observasi kemarin ya. Intinya secara umum sudah berjalan lancar Ibu. Jadi tahapannya sangat struktur dan sistematis sekali, mulai dari kegiatan pendahuluan yang diawali oleh persepsi. Kemarin Ibu mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian mengabsen, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di situ, sampai terakhir itu ada di kegiatan inti ada presentasi juga dari siswa yang praktek ya, teks inisiasi itu ya, kemudian ditutup juga. Dan menurut saya pada umumnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, ini terkait masukan dari saya mungkin untuk kedepannya
itu tinggal hanya menguatkan saja, lebih kuat lagi terkait pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak semakin terlibat di dalam kegiatan itu. Tapi sudah bagus kemarin. Kemudian yang berikutnya catatan dari saya memang tidak mudah ya, kadang kita kan menghadapi anak yang kurang percaya diri ya. Betul. Seperti kemarin. Iya, seperti kemarin itu Rizky. Makanya saya juga menerapkan ini apa maksudnya itu pembelajaran diferensiasi. Mengapa? Kalau anak yang tidak mampu dikumpulkan dengan tidak mampu, Betul. hasilnya tidak bisa. Tapi kalau anak yang tidak mampu dikumpulkan dengan anak yang mampu, maka anak yang mampu ini akan menularkan ilmunya, begitu. Jadi anak itu yang semula benar-benar malu, setidaknya ada peningkatan sedikit di dia mulai menyampaikan walaupun mungkin masih menggunakan teks. Kemudian suaranya masih ada bergetarnya gitu. Tetapi setidaknya dia berani tampil. Berani tampil aja menurut saya itu sudah luar biasa gitu. Daripada dia nggak mau ya. Kadang-kadang nggak keluar. Iya, nggak keluar. Tapi dia itu hebat loh dengan tipe anak yang pemalu walaupun dia itu putra ya Pak ya. Tapi siswa tersebut itu dengan adanya motivasi dari temannya, Cindra, kemudian ada Indah, kemudian ada juga Deta, itu istilahnya itu dikuatkan bahwa dia itu mampu, dan akhirnya alhamdulillah strategi kita pasti itu pembelajaran yang berdiferensi itu bisa berjalan gitu. Walaupun mungkin pada waktu prosesnya itu tidak bisa 100% yang seperti yang kita harapkan langsung melonjak tinggi, tapi setidaknya ada peningkatan gitu. Dan itu kan bertahap ya Bu ya. Betul. Terkait dengan itu juga Ibu, kira-kira nanti ini karena sudah penjelasan Bu Nur Farida tadi sepertinya sudah mengarah ke rencana tindak lanjut ke depan. Kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil refleksi yang sudah dilakukan kemarin, observasi atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira akan kedepannya ini bagaimana? Oh iya, kalau insya Allah saya untuk rencana tindak lanjut itu adalah yang pertama itu adalah menguatkan untuk anak-anak yang masih kurang gitu. Untuk nilai, untuk kecakapan, untuk tujuan pembelajaran memang sudah tercapai, tetapi kan ada perbedaan rentang ya. Ada yang memang benar-benar mampu sekali, ada yang di tengah-tengah, ada middle, tengah-tengah, kemudian ada yang low tapi tetap di istilahnya itu di atas KKM. Nah, yang di atas KKM ini untuk rencana tindak lanjut saya adalah saya akan menguatkan kembali caranya dengan bagaimana dengan mata pelajaran materi negosiasi berikutnya, yaitu negosiasi berikutnya itu adalah tetap praktik, tetapi kita itu pembelajarannya di luar ruangan Pak. Saya berencana kita itu langsung action. Ya, kebetulan kan di dekatnya SMK Negeri 1 Pakem itu kan ada pasar takam setiap hari Kamis. Nah, bisa kita anak-anak itu kita briefing dulu, kemudian apa yang sudah mereka praktekkan simulasi di kelas. Jadi itu langsung praktek. Iya. Mengapa seperti itu? Itu akan semakin menguatkan anak-anak untuk kemampuan komunikasinya. Begitu. Oh, ternyata seperti ini. Kalau misalnya itu kalau kemarin di kelas itu simulasi. Kalau di praktek di lapangan di pasar itu mereka sudah benar-benar bernegosiasi. Oh, ini harga yang mau dibeli harganya berapa yang ditawarkan oleh pedagang. Kemudian mereka menawar. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Siapa tahu kalau disimulasi karena mereka itu dilihat oleh teman-temannya, itu mereka ada grogi-groginya. Tapi mungkin ketika praktek di masyarakat bisa jadi malah mereka itu lebih berani begitu. Itu harapan saya untuk anak-anak yang nilainya itu sudah di atas KKM, tapi saya berharap itu ada peningkatan lebih lagi Pak dengan adanya rencana tindak lanjut itu tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk lebih meningkatkan lagi komunikasinya dengan cara adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin bukan teks negosiasi ya, setelah praktek itu untuk materi yang lainnya saya akan mengubah kelompoknya gitu. Harapan saya dengan adanya
kalau berkelompok dengan ini ketuanya ini, oh seperti ini rasanya. Kalau misalnya ketuanya berbeda lagi, akan beda lagi treatmentnya. Karena saya menggunakan strategi juga, yaitu pembelajaran teman sejawat. Bagaimana teman sejawat itu menguatkan temannya yang lain itu agar sama dengan dirinya, gitu, memiliki kemampuan berkomunikasi yang sama. Kadang-kadang kita sendiri kalau menguatkan siswa itu belum tentu berhasil, tapi kalau temannya malah kadang-kadang itu lebih kena gitu, lebih mengangkat motivasi dari teman yang lainnya dengan adanya perubahan. Oh, kalau di praktik negosiasi kelompoknya si Rizky ini dengan data, mungkin kelompok yang lain dengan Kak Iya, mungkin dengan siapa lagi, ada suasana yang baru itu untuk rencana tindak lanjut saya. Jadi mungkin ada 3 tadi itu. Yang pertama itu adalah penguatan untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM tapi masih termasuk tergolong itu masih bawah. Kemudian yang kedua itu menguatkan kembali untuk anak-anak itu lebih meningkatkan komunikasinya dengan cara mungkin untuk materi berikutnya itu mengubah kelompok gitu. Yang ketiga adalah terjun langsung ke lapangan melakukan praktek negosiasi. Mantap Bu Nurfarida. Terima kasih. Semoga kedepannya anak-anak semakin lebih memahami dari teknik negosiasi. Amin. Rencananya ini sangat bagus sekali. Jadi mengajak anak-anak langsung praktek di lapangan, dunia nyata. Di dunia nyata, betul, di pasar. Pastikan ada sesuatu yang mungkin menjadi nanti pelajaran baru. Iya, betul. Kalau simulasi itu seperti ini. Iya. Kalau di praktek langsung negosiasi, misalnya contoh di pasar, pasti akan merasakan perbedaannya. Begitu. Oke, bagus Bu. Kemudian ini pertanyaan saya berikutnya, kira-kira menurut Bu Nurfarida ini dari kegiatan kita ini, jadi mulai dari observasi dan sekarang sudah menginjak pada yang terakhir yaitu pasca observasi, kira-kira ada hal-hal apa yang perlu ditingkatkan menurut Ibu dari kegiatan ini yang mungkin bisa jadi masukan lah bagi kita untuk kedepannya? Mungkin kalau dari apa nih Pak, kalau saya itu berharapnya nanti itu dengan setelah observasi ini Pak Febri kan selaku guru penggerak alhamdulillah terima kasih sudah berbagi ilmu dengan saya gitu, baik itu selama observasi maupun pasca observasi. Itu ilmu yang Pak Febri sampaikan kepada saya itu bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan saya. Baik Bu, kalau memang itu dianggap bermanfaat untuk yang lain, mungkin kami juga semakin bersemangat untuk berbagi praktek baik lah. Iya, betul. Yang lain mungkin saat ini masih di Burida, mungkin berikutnya akan kepada rekan-rekan guru rekan-rekan guru yang lain. Iya, kayak Pak Febri menyampaikan kayak pembelajaran diferensial, ini misalnya begini bagaimana Bu? Nah, kita dengan adanya diskusi seperti itu kan semakin meningkatkan pengetahuan saya dan juga kompetensi saya dalam pembelajaran begitu. Ya, semuanya demi murid ya. Iya, demi anak bangsa. Nah, kemudian ini yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir untuk kegiatan kita di pasca ini. Nah, tadi sudah jawaban Ibu Nurfarida sudah mengapa sebenarnya kegiatan terakhir ini. Cuman saya ingin menambahkan saja, kira-kira apakah pendampingan saya ini membantu Bu Nurfarida secara personal atau bagaimana? Iya, kalau yang selama ini saya rasakan ya Pak, kalau di media sosial itu ada namanya orang kalau jujur itu ada minta review jujur. Nah, saya pun juga akan demikian, akan berkomentar yang jujur. Jadi komentar jujur saya itu sangat bermanfaat Pak, terutama untuk istilahnya manajemen kelas, kemudian kekurangan saya itu baik itu di awal, kemudian pada waktu inti pembelajaran, kemudian di akhir sampai Pak Febri
Febri juga menekankan, Bu kalau misalnya pembelajaran diferensial itu begini, Bu kalau misalnya di bagian awal itu kalau misalnya anak-anak itu digugah dengan seperti ini bagaimana menurut Brida? Oh iya Pak, alhamdulillah ya, terima kasih atas masukannya. Nah itu saya sangat merasa itu sangat-sangat bermanfaat untuk saya, karena terkadang mungkin saya membuat modul pembelajaran atau apa itu kan kadang ada yang kurang atau bagaimana, dengan adanya guru penggerak itu menularkan ilmunya kepada saya. Oh gini Bu, bagaimana kalau manajemen kelasnya juga seperti ini, seperti katanya Pak Febri itu, bagaimana kalau misalnya dibentuk anak yang ini kurang mampu diletakkan di sini supaya pembelajaran diferensialnya itu benar-benar terlaksana. Saya sangat bersyukur sekali ada masukan seperti itu dari Pak Febri dari saya. Jawabannya sangat menyenangkan. Ini komentar yang jujur Pak. Kalau di media sosial, di TikTok, gimana gitu, namanya review jujur. Ini komentar yang jujur. Luar biasa. Menambah semangat bagi Iya, betul. sebagai observer yang untuk terus bermanfaat kepada rekan kerja yang lain. Memang target kita nanti ke depan tidak hanya Ibu Nur Nari kerja yang akan kita lakukan kegiatan seperti Iya betul. jadi berimbas kepada guru-guru yang lain agar sama-sama memahami pentingnya atau manfaatnya dari kegiatan mulai dari observasi dan juga pasca. Iya, bahkan mungkin walaupun tidak berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan jenengan yang sering berbagi apa yang kemarin itu Pak, praktik baik yang masalah ini kayak iya budaya positif, kesepakatan kelas. Awalnya kan saya bingung bagaimana ya cara anak-anak ini mengurangi mereka itu menggunakan bahasa daerah. Mengapa? Bukan saya melarang bahasa daerah, tapi karena saya itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mereka itu kan kental dengan bahasa ibu. Tapi ternyata Pak Febri mengajarkan bagaimana Bu kalau dibuat kesepakatan kelas seperti yang disampaikan Pak Febri pada waktu desiminasi. Jadi desiminasi materi atau ilmu yang didapatkan dari guru penggerak yang sebenarnya tidak hanya pada saya tapi kepada guru-guru yang lain. Khusus untuk saya sendiri itu pada waktu jenengan hari-harinya itu menyampaikan tentang itu bagaimana kalau kita dibuatkan kesepakatan kelas, saya laksanakan beneran. Saya laksanakan beneran di kelas itu langsung pada awal itu kan pada awal Januari itu kalau tidak salah, lupa saya. Itu langsung saya praktekkan keesokannya pada waktu pembelajaran dan alhamdulillah itu banyak menekan angka anak-anak menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. Dan benar kata Pak Febri, kita itu tidak maksudnya itu bukan kita nanti itu yang akan mengingatkan, malah mereka yang akan mengingatkan. Ayo tidak boleh menggunakan bahasa daerah loh ya. Nah itu adalah wah luar biasa begitu bagi saya itu. Terus kemudian bagaimana menangani untuk anak-anak ya dalam tanda kutip itu perlu penanganan spesial. Pak Febri kan memberikan contohnya itu seperti ini, kita tidak boleh menggunakan wajah yang garang, tidak boleh juga menggunakan wajah yang terlalu lembut ya, tapi wajah kita itu netral, mengingatkan ayo anak-anak begini jangan terlambat, kalau garang anak-anak ketakutan ya. Kalau dan sampai Pak Febri itu kan menayangkan video itu saya praktekkan, saya refleksi kepada diri saya sendiri, mungkin saya seperti itu selama ini gitu kan gitu. Nah karena kan kadang Allah itu kan mengingatkan hambanya, kalau Nabi langsung dipanggil misalnya diingatkan melalui, kalau kita manusia yang saya sebagai manusia yang penuh banyak dosa bisa jadi diingatkannya itu melalui manusia yang lain. Dalam hal ini contohnya Pak Febri, kalau kita itu mengingatkan anak wajahnya harus netral ya, tidak boleh dengan wajah garang walaupun pas anaknya itu sering melakukan kesalahan gitu. Dan saya praktekkan Pak, kita harus menekan mungkin kita sudah tahu bahwa anak tersebut sering seperti ini, kita tekan rasa kita pakai dengan wajah yang netral, suara intonasi yang netral, kemudian juga tidak menggunakan bahasa yang menyalahkan misalnya, nanti kalau kamu seperti ini guru lo yang kena. Nah itu juga sudah istilahnya itu mengurangi hal yang seperti itu. Jadi pada intinya apa yang Pak Febri sampaikan baik sebelum observasi ini, tapi pada waktu diseminasi materi dari guru penggerak itu
alhamdulillah luar biasa bagi saya Pak, bagi saya. Tapi semoga juga bagi guru yang lain juga demikian juga. Artinya itu guru-guru yang lain itu juga melaksanakan apa yang ilmu yang Pak Febri desiminasikan kepada kita terapkan. Karena kalau tidak kita terapkan akan percuma. Emang, ya. Ibaratnya pohon itu tidak berbuah nanti. Tapi kalau Pak Febri sudah menyampaikan seperti ini, kemudian kita amalkan, kita laksanakan, menurut saya itulah yang disebut dengan efek guru penggerak. Ya, Pak Febri berhasil menggerakkan orang-orang seperti saya, ya kan, baik itu di dalam pembelajarannya maupun di luar pembelajaran. Artinya dalam hal mendidiknya. Kalau kita di kelas ada mengajar, mendidik, di luar mungkin lebih banyak mendidiknya dan itu bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita selaku manusia mungkin. Ini jadi bahas masalah pembelajaran. Nanti saya katakan lagi. Jadi ya namanya manusia memang harus saling berbagi. Katakan kalau kita hanya untuk simpan diri sendiri kan rasanya emang. Iya betul. Jadi kembali lagi ke kegiatan kita karena tadi sudah terakhir dan sepertinya sangat menarik perbincangan kita terkait kegiatan. Mohon maaf loh, ini di luar konteks malah. Jadi kegiatan pra dan observasi dan juga pasca observasi ini perlu saya ulangi lagi ya Bu ya. Yang pertama dari Bu Rida tadi, alhamdulillah perasaannya senang ketika melakukan praktek pembelajaran di kelas dan juga seperti yang sudah saya sampaikan terkait catatan saya tadi, dan berikutnya adalah terkait rencana tindak lanjut ini yang menarik bagi saya. Anak-anak nanti kedepannya akan diterjun langsung ya, istilahnya langsung kalau dunia nyata ke lapangan untuk praktek langsung negosiasi. Mantap sekali Bu. Sangat menarik tapi kita tetap dibatasi oleh waktu. Oh iya betul. Mungkin perbincangan kita bisa kita lakukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Nurfarida atas kesediaannya untuk dilakukan kegiatan ini dan mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan kepada rekan-rekan kerja yang lain. Sampai di sini perbincangan kita Bu Nurfarida. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rida dan Pak Febri. Wah, perbincangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa ya, dari perbincangan Pak Febri dan Bu Rida tadi itu memberikan ilmu baru bagi saya. Seperti itu utamanya. Walaupun saya di guru sekolah dasar, tapi wah, ini luar biasa, nanti akan saya adopsi seperti itu. Iya, diartikan ya Bu. Iya, jadi pembelajaran kontekstualnya benar-benar dibuat nyata seperti itu. Dan ini bisa saya terapkan di lembaga saya gitu. Dan juga sangat terpesona sekali dari percakapan yang sudah dilaksanakan. Jadi kegiatan umpan baliknya itu benar-benar tidak hanya memberikan umpan, tapi kembali juga luar biasa gitu Bu. Jadi saya sangat terpesona, sangat luar biasa seperti itu. Jadi Karena guru penggeraknya luar biasa loh. dua-duanya luar biasa, sangat luar biasa semuanya begitu. Dan Dirinya juga luar biasa. karena apa ya, kalau di mungkin jenjang sekolah dasar kita memang lebih banyak membangun dari segi apa ya Bu, istilahnya ya dari segi dasar seperti itu memang. Tapi melihat dari percakapan tadi memang banyak memberikan gambaran dan wawasan baru. Oh iya betul juga. Jadi kalau pembelajarannya bersifat imajinasi kok sepertinya akan terus bermimpi Iya. seperti itu ya Bu. Iya. Tapi ini wah iya betul. Karena benar-benar praktek akan terus teringat selamanya. Bahkan mungkin ketika punya anak, saya dulu pernah diajak praktek negosiasi di pasar itu sama guru saya begitu. Tapi kalau kita itu hanya menghayal seperti apa sih negosiasi, tidak akan mengenang. Bahkan mungkin setelah keluar dari ruangan aja mereka sudah lupa gitu. Tapi kalau dipraktekkan langsung, benar-benar mereka akan ingat di tubuh harapannya itu. Akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Wah, luar biasa sekali. Percakapan ini rasanya harus dilanjut lain waktu. Karena
seperti ini, apa pohon yang berbuah, bagaimana buah itu benar-benar sangat bermanfaat. Nah, ini. Karena beliau-beliau ini seperti Pak Febri dan guru-guru menggerak di tempat lain, insya Allah akan berhasil menggerakkan guru yang lain. Jadi tidak hanya sekedar jadi pohon, Pak. Iya. Terima kasih Bu Rida sekali lagi sudah membantu Pak Febri dan memberikan wawasan baru utamanya bagi saya. Sama-sama. Terima kasih, mungkin Bu Rida ada kegiatan lagi. Anu persiapan